Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopriansyah dari Prodi PGSD FKIP Universitas Riau. Saya dari angkatan 2019B. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas yaitu tentang hak asasi manusia atau biasa disebut dengan HAM. Hak asasi manusia ini merupakan hak yang harus dimiliki oleh setiap manusia yang didapatkannya sejak lahir ke dunia ini, dan merupakan hak mutlak yang ada pada dirinya, dan merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia tersebut. Di Indonesia sendiri, hak asasi manusia ini sangatlah dijunjung tinggi. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini saya juga akan membahas yaitu tentang makna hak asasi manusia bagi negara Indonesia. Dalam hak asasi manusia di Indonesia sendiri bersumber dari Pancasila yang mengartikannya bahwa hak asasi manusia merupakan jaminan dari filsafat yang kuat dan dari filsafat bangsa. Beberapa instrumen hak asasi manusia ini yang ada di Indonesia antara lain yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR 1998 serta tentang hak asasi manusia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan instrumen yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau disebut juga dengan Komnas. Nah, setelah mengetahui apa itu hak asasi manusia dan makna bagi negara Indonesia, kita harus mengetahui apa sih pelanggaran hak asasi manusia ini. Nah, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. Nah, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku tersebut. Pada kesempatan ini, saya juga akan membahas yaitu tentang apa saja hak asasi manusia tersebut. Nah, hak asasi manusia dapat meliputi hak pribadi, hak kebebasan menyatakan pendapat, dan hak kebebasan memeluk agama. Jadi, kita bebas menyatakan pendapat dan bebas memeluk agama berdasarkan kepercayaan kita masing-masing. Yang selanjutnya yaitu hak kebebasan bergerak, hak asasi ekonomi, hak yang diantaranya yaitu untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta menggunakannya untuk kepentingan kita. Nah, yang terakhir itu hak berpolitik, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan yang meliputi hak pilih dan hak untuk mendirikan partai politik. Nah, tujuan dari adanya hak asasi manusia ini yaitu yang pertama, melindungi orang dari kekerasan atau kesewenang-wenangan. Yang kedua, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia dan sesama makhluk hidup. Yang ketiga, mendorong tindakan yang dimana dilandasi atas kesadaran atau ketanggung jawaban. Yang keempat, untuk menjamin bahwa hak
hak-hak orang lain itu tidak dilanggar oleh orang lain tersebut. Nah, berdasarkan tujuan ini dapat dikatakan hak asasi manusia ini melindungi hak kita dan melindungi dari kekerasan dan kesewenang-wenangan orang lain, dan dapat menjamin bahwa hak-hak kita tersebut tidak dilanggar atau diberikan kepada orang lain. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri hak asasi manusia. Nah, apa saja ciri-cirinya? Langsung saja. Yang pertama yaitu hak asasi manusia ini tidak dapat diberikan kepada seseorang, melainkan hak tersebut merupakan untuk semua orang, baik itu hak sipil, hak politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Yang kedua, hak asasi manusia ini merupakan hak yang dimiliki sejak lahir. Hak asasi manusia ini tidak dapat dicabut, dihilangkan, ataupun diserahkan kepada orang lain. Yang ketiga, hak asasi manusia ini bersifat hakiki, yaitu di mana hak ini sudah ada sejak manusia lahir ke dunia ini. Yang keempat, hak asasi manusia ini bersifat universal. Nah, berdasarkan pemaparan dari pembahasan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia ini merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri seseorang yang telah dimilikinya sejak lahir, dan merupakan hak yang harus dijunjung tinggi, dihormati, dan merupakan hak yang harus ditaati oleh setiap negara, hukum, dan semua orang demi kepentingan, harkat, dan martabatnya. Oleh karena itu, hak asasi manusia ini merupakan hak yang janganlah dilanggar ataupun diserahkan kepada orang lain, karena hak ini merupakan hak yang tidak dapat diserahkan atau dimiliki oleh seseorang, melainkan hak yang ada pada setiap orang. Nah, hak asasi manusia ini merupakan hak yang bersifat universal. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri pembelajaran materi pada hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.